menyongsong dimulainya acara ini, kita mengadakan tasyafu dan istighasah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hada zaman radhiyallahu an, dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khalqi Salatu Wassalam Alaika Nurul Khalqi Hadhiyal Anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadzalam doa madaw warabini walaisani ya sayyidi siwaka fa'in karud la kuntu syafsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghausus salamullahi alaika bi'idhnillahi wanzur ilai ya sayyidi binadrati musilatil lil hadratil aliyati. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina rabbun karim wa anta dzu hulkin azim fasfa' lana indal karim
Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin ila hadratil aliyah amma ba'du. Nusewu kepangkuan hadratul mukarram Syekhina Murabbina beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf mu'alif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an, yang senantiasa kami taati, kami ikuti dan senantiasa kita muliakan. Kepangkuan hadratul mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid, penerus perjuangan mu'alif salawat wahidiyah, yang senantiasa kami taati, kami ikuti dan senantiasa kita muliakan. Yang kami hormati pembina Yayasan Lentera Utama beserta seluruh pengurus yang kami muliakan. Yang kami hormati hadirin wal hadirat minal mujahidina wal mujahidat rahimakumullah, para remaja yang kami sayangi serta kanak-kanak yang kami cintai. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, izinkan kami ikut di belakang hadirin wal hadirat dalam memanjatkan rasa puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana berkat rahmah, hidayah serta taufiknya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk hadir di tempat ini dalam rangka mujahadah malam Selasa Wage untuk memperingati hari wafatnya beliau mu'alif salawat wahidiyah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita terima pada malam hari ini senantiasa mudawwamah istiqomah min hadis sa'al mubarakah hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau dengan ucapan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah allimni wa rabbini wasairil anbiya'i wal mursalin wa malaikatikal muqarrabin alaihimus salatu wassalamu ala alihim wa ashabihim wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsanil yaumuddin. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbah juga semoga selalu terhaturkan kepada para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah min awalihim ila akhirihim, khususan khasah ghauzi hada zaman wa a'wanihi wa sairi awliya'illahi radiyallahu ta'ala anhum wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amaddana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan semoga berantun agung yang telah disebutkan tadi, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauzi hada zaman radhiyallahu an, senantiasa memberikan tarbiyah serta janggungan doa restunya sehingga acara kita pada malam hari ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuahkan manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah, khususnya di bidang perjuangan kita, kesadaran kita. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatil Quran, yang ketiga muqaddimah sholawat wahidiyah, acara yang keempat pembacaan kalimat thayyibah tahlil, dan acara yang kelima kuliah wahidiyah, dan ditutup dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Saiful. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidis salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahim. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju. Antal musyaffa wa safi isfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghasus salamu wa alaika rabbini biidnillah. Wandur ilaya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Wa idal quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Asa an yakunu khairan minhum wala nisa. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanamazu bil alqab.
bi'sal ismul fusuqu ba'dal imani wa man lam yatub fa'ulaika humud dhalimun fa'ulaika humud dhalimun. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'ah wa tarbiyah. Innal wasihadaz zaman an-nadra wal barakah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa barakallahu lana bil Qur'anil karim. Kita lanjutkan acara berikutnya, Muqaddimah Sholawat Wahidiyah, yang dalam hal ini akan diimami oleh Ustadz Agus. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridha futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'i isfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'ithnillah. Wandur illa ya sayyidi binadra mushilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-Fatihah. 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 Ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahli, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina
wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an turikhuna fil lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hatta bil muka wa asahu kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abadai wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarda kuntu sahson halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abadai wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsun halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abadai wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah Masilatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur illa ya sayyidi binadrah mushilatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah mushilatil lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallad wa dhallad hillati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat illati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat illati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah
Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarib alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghasi hadzal zaman al-nadrah wal barakah wal karamah wal alfa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ribuan terima kasih kepada Ustadz Saiful dan kepada Ustadz Agus. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan acara yang keempat, pembacaan kalimat thayyibah tahlil yang akan diimami oleh Bapak Sultan. Kepada Bapak Sultan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wal ahad al-wahidu samad yahdi li rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana sholli alaihi salimi wal ali gharikna fi bahril wahdati fi kulli khalin ta'ima wa sa'ati. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara Astaghfirullah al-azim 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 li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'i man amila bihadhihi salawatil wahidiyah wa man a'ana 'alaiha ila yaumil qiyamah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la natakaraka wa la nasuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi atata ma ahata bihi ilmuka wa aqsa kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu taqruban ilallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Sayyidina Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasulihi sallallahu alaihi wasallam asyafa' wa tarbiyah wa minal ghausi hadha zaman radhiyallahu an an-nadra wal barakah wal karamah wal afa minkum. Assalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Sultan teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adat dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan acara berikutnya, kuliah wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Salam. Kepada Ustaz Salam waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi hulkika safi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali rikna bi bahril wahdati fi kulli halin daiman wa sa'ati. Ya ayyuhal ghausus salamullah
alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Nun sewu kepangkuan sehina wa murabbina beliau Bagai Haji Abdul Majid Ma'ruf Malib salawat wa hidiyah qaddasallahu sirah radhiyallahu an. Senantiasa kita ikuti, kita hormati dan kita muliakan pangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid Sohibul Miladiyah, penerus perjuangan beliau Malib salawat wa hidiyah yang senantiasa kita ikuti, kita hormati dan kita muliakan. Ketua Salantera Utama beserta pengurus yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan adik-adik yang kami sayangi. Untuk panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasalamat ikraman wa ta'diman mahabbatan pada beliau kekasih-kasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususan pada beliau Gausi Hadas Saman radhiyallahu an, kaima'um pada beliau-beliau yang terdahulu. Kemudian dengan segala kerendahan hati kami mohon restunya, semoga apa yang kami sampaikan diridhoin Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat, barokah dan peningkatan di segala bidang, terutama di bidang kesadaran kita, perjuangan kita. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul halqi hadiyal ana wa sallahu arhamu adrik faqad dalam tu'awata wa rabbi walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sasan alika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasulullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi bidadra usilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita oleh Allah diberikan kesempatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan waktu kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita tidak menggunakan di jalan Allah, nanti mesti tidak di jalan Allah. Yang pertama itu waktu. Pokoknya kalau waktu kita yang diberikan Allah ini tidak dipergunakan di jalan Allah, mesti di jalan lain. Tidak bisa tidak itu. Makanya bersyukur kita kepada Allah karena waktu kita itu kita oleh Allah diberi kesempatan untuk digunakan hal-hal yang bermanfaat dan semoga diridhoin oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Uang. Uangnya jenengan itu kalau tidak digunakan di jalan Allah, mesti di jalan lain. Makanya orang itu kalau ingin melihat saja nih saya ini siapa, lihat 2 hal ini. Waktunya dipergunakan untuk apa, uangnya keluarnya untuk kemana. Bisa lihat kan? Nanti kita akan tahu apakah uang kita itu banyak digunakan di jalan Allah atau enggak, atau waktu kita dipergunakan di jalan Allah atau enggak. Ini kenapa Bapak dan Ibu kemudian Yayasan Lentera Utama
mengadakan banyak kegiatan, sholat duha hari Sabtu, Jumat, malam Sabtu pengajian, ada hari Selasa minggu ketiga nanti tasbih dan istighosa. Kalau hari Rabu baca surat Waqiah sama Al-Mulk. Kalau hari Kamis nanti membaca surat Kahfi, supaya waktu kita ini dipergunakan di jalan Allah. So kalau tidak ya sudah akan hilang. Padahal waktu ini kan tidak pernah kembali Bapak Ibu. Waktu itu adalah yang terus berjalan, dan itu kemudian mengapa Allah bersumpah demi waktu. Kalau Allah sudah bersumpah tidak selain namanya, itu menunjukkan kepada kita bahwa itu penting. Yang ketiga apa? Anak dan istri kita. Kalau anak dan istri kita itu tidak diajak kepada Allah, mesti ke yang lain. Apalagi anak-anak tuh. Makanya 3 hal ini Bapak Ibu yang kita harus benar-benar perhatikan betul. Harus hati-hati betul. Waktu kita, uang kita, dan keluarga kita. Nah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk memperingatin haul beliau malib sholawat wahidiyah. Yang kedua Bapak Ibu, kita bersyukur karena dengan memperingatin haul orang-orang yang dekat dengan Allah itu kan dengan harapan kita ini menunjukkan bahwa kita cinta kepada beliau, dan kemudian karena cinta dengan beliau, dengan harapan nanti akan dikumpulkan kita oleh Allah dengan yang dicintainya itu. Saya pernah Habib Syekh itu pernah ketemu dengan guru sekumpul di Martapura. Itu ada namanya orang yang hallnya itu dihadirin ratusan ribu orang. Saya belum pernah melihat itu hall yang sampai ratusan ribu orang. Itu di Martapura. Kemarin ada tetangga kita itu cerita, suatu saat beliau dianggap wali kutub, dianggap Sultanul Aulia oleh orang-orang itu. Yang menarik adalah pertanyaan yang diajukan oleh Habib Syekh. Habib Syekh ketika ketemu dengan beliau itu minta didoakan. Minta didoakan apa? Coba lihat Ibu, orang itu kalau sudah dekat, kalau minta itu mintanya tidak kecil-kecil. Kalau kita kan minta masih kecil-kecil nggih. Minta dilunasin utang kita, minta anak kita itu soleh, itu kan cilik-cilik. Habib Syekh itu ketika ketemu dengan abah guru sekumpul Kiai Zaini, beliau mengatakan, Kiai tolong doakan kula niki menjadi wali kutub, wali yang paling tinggi, Sultanul Aulia. Kalau di Gresik ini ada wali kutub Ibu, makomnya itu di depannya di Masjid Agung, Masjid Jami, itu dikenal itu sebagai wali kutub. Syekh Abu Bakar As-Segaf, dengan kalau misalnya ke Gresik silakan. Dan beliau dulu itu riadonya 15 tahun tidak pernah keluar dari kamarnya. 15 tahun sampai baru gurunya sendiri yang datang, beliau baru keluar itu. Kalau jalan ke sana itu, apa jawaban guru sekumpul ketika Habib Syekh itu kemudian minta didoakan supaya menjadi wali kutub? Dengan tersenyum abah guru sekumpul menyampaikan, jangan Habib Syekh, karena jadi wali kutub ini berat. Karena harus nanggung ruwetnya umat sakdu niat, berat, dah enak jadi wali kutub katanya gitu. Jenengan itu kalau enak adalah orang-orang yang mencintai wali kutub.
Jadi yang paling enak itu Bapak Ibu itu mencintain wali kutub. Karena nanti di yaumil kiamah itu orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Makanya paling enak kan nggih. Sama lah kalau seperti Nabi Muhammad itu kan berat ujiannya nggih. Yang paling enak siapa? Yang paling enak adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad, karena nanti di yaumil kiamah itu akan dikumpulkan dengan yang kita cintai. Makanya Bapak Ibu, sungguhnya mencintai gampang boten. Gampang mencintai itu. Kenapa? Karena hati kita ini sudah dilengkapin oleh Allah, dan yang harus dicintain itu juga dilengkapin. Contoh misalnya Bapak Ibu, kita ini menyenangin yang baik-baik boten. Yang baik-baik kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kan maha segalanya, memberi, maha kayak gini. Jadi mencintai Allah gampang boten? Gampang. Karena hati kita ini memang sudah dibekalin untuk mencintai yang baik-baik. Yang laki-laki itu kan nyenang ya kalau lihat perempuan cantik nggih. Yang perempuan juga gitu, karena itu ada gampang untuk seperti itu. Makanya seperti Rasulullah itu dibekalin oleh Allah wajahnya paling ganteng sak dunia, nggih kan? Bahkan lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mawon ngelihat orang disilet tidak kerasa kok. Nabi Muhammad oleh Allah dibekalin napa? Akhlaknya bagus. Sebab manusia itu seneng dengan akhlak yang bagus, jujur, rendah hati, seneng. Gitu. Dan kemudian kita hutang budi kepada Rasulullah. Lah sekarang coba mencintai Rasulullah gampang boten? Gampang. Karena beliau itu dari segi lahiriahnya luar biasa, kemudian akhlaknya nggih sae. Berarti gampang sungguhnya mencintai. Sama dengan kita mencintai beliau Ma'alif Salat Wahidiyah, kita hutang budi boten? Hutang budi. Karena kita tahu tenangnya hati, gampang ingat kepada Allah. Salah satunya karena mengamalkan sholawat Wahidiyah. Makanya beruntung kita diberikan kesempatan untuk mencintai orang-orang yang dicintain oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, belajar kita mencintai orang-orang soleh, belajar kita mencintai wali-wali Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Makanya tidak boleh kita melok-melok Bapak Ibu. Kita tidak boleh melok-melok ikut mencela ulama, enggak kan? Kita tidak boleh ikut-ikutan mencela wali. Saat ini sekarang dengan adanya medsos, kadang-kadang cek gampangnya mencela ulama. Nggih. Bukti contohnya misalnya beliau Habib Rizik misalnya, kadang-kadang dicela. Walaupun apapun beliau Habib, beliau ulama, kita tidak perlu melok-melok. Nggih. Ustadz Abdul Somad, nggih kan? Kemudian sinten sakniki? Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz apa itu? Nipu orang. Jangan Bapak Ibu, jangan pernah kita itu menghina. Bagaimanapun juga beliau itu lebih baik dari kita. Jangan pernah menghina ulama. Jangan pernah menghina kiai. Kalau misalnya salah, biarkan urusan itu dengan Allah. Kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Makanya dulu Bapak Ibu, para orang-orang soleh gitu, kalau misalnya ditanya tentang sesuatu yang berkenaan dengan sahabat, contohnya terjadi perang Siffin, gitu kan? Terjadi perang antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Terjadi dulu para sahabat satu sama lain, misalnya dari Sayyidina Hasan dan kemudian dengan Muawiyah. Kalau ulama-ulama dulu itu ditanya gimana, beliau mengatakan saya dulu tidak mau saya terikut oleh hal-hal
yang saya tidak tahu. Sehingga beliau-beliau itu dulu, orang-orang soleh dulu itu tidak mau mencampurin urusan orang-orang yang soleh, lebih baik bicara yang lain gitu. Kita sekarang di medsos kan boten kalau baca nih, Masya Allah, apalagi sadiki Ustadz Yusuf Mansur nih, banyak. Jangan ikut-ikutan Bapak Ibu, biarkanlah mereka lah. Tapi kalau kita apa? Doakan, didoakan sebab kita nanti akan terjebak dalam hal-hal seperti itu. Ulama siapa saja meskipun berbeda dengan kita, makanya Mbak Yai itu menyampaikan, jangankan ulama, orang yang ngontrasin Wahidiyah itu dianggap kawan seperjuangan. Yang kontrasin itu karena beliau mencontoh Rasulullah, makanya ketika Rasulullah itu diantemin batu, beliau mengatakan sampai yang namanya malaikat Jibril boten terima, malaikat padahal nih. Bayangkan orang yang tidak punya nafsu ini tidak terima, sampai kemudian mau gunung mau digitukan, beliau katakan enggak, saya tidak diutus untuk itu, saya diutus itu untuk mengajak umat untuk sadar kembali kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Dan kemudian itu didoakan, Allahumma di kaumin fa innahum la ya'lamun. Berarti kalau masih hidup Bapak dan Ibu itu boleh didoakan mereka itu. Jadi kalau masih hidup itu Rasulullah itu mendoakan kan, Allahumma di kaumin fa innahum la ya'lamun. Sungguhnya beliau-beliau itu, orang-orang itu kan belum mengerti, dan kemudian oleh Rasulullah dimohonkan supaya diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nyatanya saat niki penduduk Taif 100% beragama Islam, padahal dulu memusuhin beliau Rasulullah. Sama oleh Mbak Yai, meskipun orang ngontrasin, orang-orang musuh itu didoakan. Apa doanya? Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Yang didoakan itu adalah seluruh jami'al alamin, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ini nyontoh beliau Rasulullah. Kalau daunnya Romo Yai Hamid itu kadang-kadang kita kalau beristighfar itu, orang Kristen kan tidak diistighfari. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wala sabil hukukil wajibati alai wali jami'il, ada yang mukminina wal mukminat, ada muslimina wal muslimat. Tapi orang Kristen kan enggak didoakan, orang Buddha enggak, orang-orang yang lain enggak. Tapi kalau misalnya oleh beliau Mbak Yai, kita didoakan seluruhnya dengan Allahumma barik fima khalaqta wadil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita mengkholin itu, saya menyampaikan apa? Kita harus meniru. Paling tidak yang ditiru ini 3. Yang pertama yang ditiru itu ilmunya. Jadi yang ditiru apa? Ilmunya. Kalau Mu'allif Salat Wahidiyah ilmunya kan luar biasa. Bahkan beliau ketika masih remaja itu, ketika terjadi Batsul Masail, orang-orang punya permasalahan itu tidak ada yang bisa memecahkan, beliau yang bisa memecahkan. Berarti kan keilmuannya luar biasa. Keilmuannya memang luar biasa karena beliau dididik langsung oleh ayahnya yang namanya Mbah Ma'ruf. Ini sungguhnya Bapak Ibu, pendidikan yang pertama dan utama itu adalah orang tua. Cuman kalau kita tidak mampu kan dititipkan ke sekolah, dititipkan. Kalau memang tidak mampu kita dititipkan ke pondok. Tapi kita kan enggak, dianggap pendidikan itu urusan sekolah, urusan pondok, sehingga kadang-kadang orang tua tidak pernah tanya, nak kamu belajar apa tadi di kampus, belajar apa. Dianggap sudah selesai ketika sudah menyekolahkan, dianggap sudah memondokkan. Enggak Bapak Ibu. Makanya
yang sanatnya itu sampai ke beliau Kyai Khalil Bangkalan, keilmuannya. Makanya kita belajar di rumah ya belajar. Kadang-kadang kita kan tidak belajar karena sudah merasa tua, karena sudah merasa enggak itu. Seakan-akan belajar niki urusan sinten, urusan anak-anak, urusan remaja. Kalau sudah tua tidak belajar. Makanya kalau tanya itu misalnya kan perintah pertama Iqra nggih. Kalau sudah tanya ke ibu-ibu itu, Bu, jenengan itu nganggarkan biaya untuk beli buku berapa itu? Kalau sudah tanya ke hampir pertemuan orang tua itu, hampir satu kelas nggih. Tahunan jarang. Tapi kalau untuk baju ada nggih. Untuk lipstik ada nggih. Tapi kalau parfum ada. Tapi kalau saya tanya, jenengan anggarkan pinten nggih untuk buku. Lah kalau anaknya tidak seneng baca ya pantas toh Bu. Apa yang mau dibaca di rumahnya tidak ada buku? Apa yang mau dibaca? Misalnya seperti itu keilmuannya. Kalau memang kita tidak semua orang itu pinter, kan tidak semua orang cerdas. Kadang-kadang sudah dipelajarin gimana tetap kayak gitu. Maka yang ditiru apanya? Ibadahnya. Kalau keilmuannya ndak iso ya ibadahnya. Daya itu luar biasa ibadahnya. Sholat malam sampai gitu. Dan beliau tidak pernah tidur setelah subuh. Kalau kulo kan tidur setelah subuh. Beliau tidak pernah tidur setelah subuh, karena tidur setelah subuh itu menurut beliau Rasulullah membuat orang melarat. Cuman melarat apa kan tidak ngerti tinjauan Rasulullah itu. Terkecuali kalau kerjanya memang malam kan itu. Kalau kerjanya memang malam. Makanya ibadahnya kita kan kadang-kadang terbalik nggih. Padahal Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi coba misalnya jenengan kalau misalnya sudah punya pekerjaan, pengen pekerjaan lain enggak? Kalau masalah dunia kita kan pengen terus nggih. Kalau masalah akhirat sudah merasa cukup. Kan terbalik Bapak Ibu, seharusnya karena akhirat ini lebih baik, maka kalau dunia sudah cukup, pokoknya cukup makan, ada rumah, ada apa, tapi untuk akhirat jangan pernah cukup, ditambah terus. Ya sudah sholat sekarang, tambahin sholat sunnah. Sudah puasa, tambahin puasa sunnah. Jangan pernah berhenti di akhirat, karena itu masa depan kita. Kan kita kadang-kadang kalau berbicara masa depan anak, nopo maksudnya pekerjaan, iya kan? Nah, belajar yang rajin, bermasa depanmu cerah. Yang dimaksud masa depan kita kan pekerjaan. Masa depan orang kita, kita itu masa depannya di akhirat, Bapak Ibu. Masa depan kita itu sebenarnya di mana? Di akhirat. Makanya kita akan sedih kalau melihat anak-anak kita masa depannya itu tidak di akhirat. Tidak di akhirat. Masa depan kita itu di akhirat. Karena di sana yang kekal. Coba jenengan lihat itu. Saya rencananya yang mau berdoa, cari kalau katanya di mriki ada Pak Medon nggih. Ada orang yang namanya Lurah 29 tahun nggih. Anunya Pak Edi niki. Lurah sinten, Mbak? Niku namanya. Lurah Cipto. Jadi lurah berapa? 29 tahun kan? 32 nggih. Kalau mau ngajak teman-teman untuk berdoa di situ, karena dulu kalau diberitahu kalau ingin dirikan pondok, salam nanti cari sesepuh di situ, berdoa di situ. Kalau rencananya memang mau berdoa di situ sambil cari sesepuh kayak gitu. Cuman kalau ingat, sak lama-lamanya jadi lurah, sak niki sudah almarhum kan. Orang jadi presiden cuma 2 periode, itu yang diperjuangkan yang katanya masa depan, tidak kekal Bapak Ibu. Masa depan kita itu adalah masa depan akhirat. Maka apapun yang dilakukan oleh anak kita itu jangan hanya sampai berhenti di dunia, tapi juga sampai menembus ke akhirat. Itulah masa depan kita. Sekarang kan boten nggih, ada yang cari pekerjaan nyogo. Nggih boten. Jadi PNS nyogo.
Padahal ketika nyogok daunnya Kiai Jazuli dulu, gajinya itu haram katanya. Berarti kita itu hanya mempertahankan masa depan anak kita di dunia, tapi hancur di akhirat. Kita nanti Bapak Ibu. Makanya kemarin kalau sempat baca, ada orang yang dihukum mati. Yang dihukum mati Bapak Ibu. Ketika dia mau dihukum mati, dia itu nulis surat. Kalau seandainya pengadilan itu adil, maka yang dihukum mati bukan hanya saya, tetapi seharusnya ibu dan bapak saya juga dihukum mati. Karena ketika saya mengambil mainan kakak saya, ibu dan bapak saya itu diem atas nama kasih sayang. Ketika saya ngetakin teman saya, bapak ibu saya itu diem atas nama kasih sayang. Ketika saya keluar malam, bapak ibu saya itu diem atas nama kasih sayang, sehingga saya jadi orang seperti ini. Seharusnya ketika dihukum mati itu tidak hanya saya, tapi bapak dan ibu saya, karena dulu membiarkan atas nama kasih sayang. Ini surat Bapak Ibu yang ditulis oleh orang yang terpidana mati. Makanya hati-hati, terutama yang anak satu, gitu kan? Kadang-kadang atas nama kasih sayang niku dilepas. Makanya ibadahnya dilihat, ibadahnya gimana. Jangan biarkan kalau sudah 7 tahun tidak sholat diajarin, kalau 10 tahun masih belum sholat pukul. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Sekarang kan boten, sekolah itu dilarang sekolah mukul, gitu kan? Dilarang sekolah kayak gitu. Ini pendidikan apa ini? Meskipun kalau sudah 30 tahun di pendidikan, Rasulullah ajarin anakmu ketika 7 tahun untuk sholat. Kalau misalnya 10 tahun tidak sholat, pukul. Boleh buatan mukul di pendidikan itu? Boleh. Itu Rasulullah, guru terbaik, dan guru yang jelas-jelas sukses mencetak siswa-siswanya menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Sekarang kita kan boten. Ini Rasul ngajarin kita, tapi mukulnya kan ada aturannya Bapak Ibu. Jangan dipukul seenaknya, nggih. Jangan dipukul seenaknya. Maka ibadahnya, dilihat ibadah anak kita. Ayo nak. Kalau tidak, keilmuannya mungkin boten, gitu. Kemudian ibadahnya mungkin boten, nggih. Akhlaknya Bapak Ibu. Akhlaknya diberitahu mulai dari kecil anak-anak. Nah, jangan begitu, itu kurang ajar. Anak kula begitu kemarin. Oh, ada pamannya itu karena sudah kadung anu itu dianuin sampai jangan nak. Jangan. 3 itu Bu. Yang repot kan anak kita, 3-3-nya tidak ada. Nggih boten, keilmuannya tidak masuk, kan? Ibadahnya nggih boten, akhlaknya nggih boten. Dipanggil ibunya, ya Bu, anu Bu, aduh jangan Bapak Ibu. Jenengan ngajarin berarti dia tidak sukses. Sukses seseorang itu tentukan kepada hormat ayah dan ibunya. Sampai Allah mengatakan ridallah wa ridal walidaini wa sutullah sutul walidaini. Kemarin anak kula niku telepon sama ibunya. Kalau kok kelihatannya anak ini kok makan, telepon sambil makan. Kalau katakan ke istri kula, sampaikan ke dia, ayah itu marah. Kenapa marah? Karena kamu tidak sopan dengan ibumu, telepon sambil makan sama ibumu. Terkadang kan anak-anak sak niki kan ke ibunya berani nggih. Karena ibunya juga begitu. Makanya Bu, jadilah ibu yang berwibawa, jadilah ibu yang baik, sehingga memudahkan anak-anak kita untuk hormat dan patuh kepada kita. Bapak-bapak juga gitu, bantu anak-anak kita supaya kita ini menjadi orang tua yang betul-betul dihormatin, sehingga mereka menghormatin kita itu mudah. Akhirnya nangis Bu, enggak ya, itu ibumu, itu ibumu. Akhlaknya seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya
Tiga-tiganya itu. Syukur kalau misalnya tiga-tiganya kita masuk. Keilmuannya oke, ibadahnya boleh, akhlaknya masuk. Ini yang dimaksud oleh beliau mu'allif sholat wahidiyah yang disebut dengan wali intelek. Hanya di tangan-tangan orang yang seperti ini negara itu akan jaya. Hanya di tangan-tangan orang yang keilmuannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, dan akhlaknya luar biasa, negara ini mesti akan dibawa kepada yang diridhoi oleh Allah wa Rasulihi. Makanya mu'allif sholat wahidiyah itu ingin mencetak wali intelek. Di tangan wali-wali intelek inilah nanti kejayaan yang disebut dengan gilang gemilangnya zaman itu yang akan muncul. Cetakannya sudah ada Bapak Ibu, nggih kan? Kalau orang nyetak kue gitu loh, bahannya sudah ada, cetakannya sudah ada, cara untuk membuat kue sudah ada, tinggal kita. Kalau tidak tercetak berarti kan yang buat, nggih. Jangan salahkan cetakannya, jangan salahkan apa, bahannya sudah ada, cetakannya sudah ada, tinggal nurut mawon kita kan. Kalau mujahadah ya mujahadah usbu'iyah, yaumiyah, tinggal manut mawon. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir kan tidak boleh lebih dari 10. Yang terakhir biasanya kalau kita itu simbolnya apa? Fafiru ilallah, larilah kembali kepada Allah. Sebagai penutup Bapak Ibu, apapun keadaan kita ini harus semakin dekat kita kepada Allah. Kita harus fafiru ilallah. Yang pertama nopo, dekatin Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi Bapak Ibu, yang disebut dengan mendekatin Allah itu tidak hanya menjalankan perintah, tapi juga menjauhi larangannya. Makanya Gus Baha kalau jenengan misalnya nonton televisi, nonton film yang tidak maksiat, itu diniatin untuk tidak maksiat. Misalnya ada orang yang seneng nonton nopo misalnya, ya diniatin untuk menghindari maksiat, sehingga dia itu dekatin Allah dengan perintahnya dijauhi. Yang kedua, saya pengen tanya kita semua, kira-kira kita punya kebutuhan enggak Bapak Ibu? Dalam hidup kita punya kebutuhan enggak? Kita punya masalah enggak yang harus diselesaikan? Kita punya cita-cita enggak yang harus dicapai? Maka jadikan masalah itu, jadikan cita-cita itu untuk semakin dekat dengan Allah. Kalau jenengan punya masalah, jadikan masalah itu untuk dekat kepada Allah dengan bermohon kepada Allah. Masalah apa saja? Masalah apa saja kalau punya masalah, maka jadikan itu jembatan kita untuk dekat kepada Allah. Sakit, ya, jadikan untuk dekat dengan Allah. Punya utang, nah, jadikan dekat kepada Allah. Tidak punya apa, pengen anak soleh, pengen apa, kita akan melihat kan bahwa banyak dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka itu jadikan itu untuk dekat kepada Allah. Kenapa dekat kepada Allah? Karena kita butuh kepada Allah. Dahulunya beliau Romo Yahawid mengatakan bahwa hati yang merasa berdosa, hati yang merasa banyak salah, hati yang merasa butuh kepada Allah, itu adalah hati yang layak untuk memperoleh karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tidak mampu, ya itu kesempatan kita untuk dekat kepada Allah. Makanya beliau Rasulullah, Bapak dan Ibu, itu selalu dihadapkan kepada masalah-masalah yang di luar kemampuan beliau supaya beliau mendekat kepada Allah dan supaya beliau tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh perang Badar nggih. Rasulullah pasukannya 313, lawannya 1000. Bisa bayangkan jenengan 1 banding 3.
Artinya apa? Artinya memang itulah cara Allah untuk supaya beliau tidak tergantung kepada pasukannya, tidak tergantung kepada apanya, tapi tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ini kan tergantung banyak kepada selain Allah, nggih. Tergantung ke gaji, tergantung ke pendidikan, tergantung ke banyak hal. Padahal gantungan itu rapuh. Rapuh Bapak Ibu. Kalau senden itu ya jangan senden ke yang rapuh, tapi kalau nyenden yang tidak rapuh. Siapa yang tidak rapuh? Allah. Tapi kan perlu dilatih. Dilatih. Tidak apa-apa. Daunnya mu'alif sholat wahidiyah itu seperti orang naik sepeda. Jatuh, ya belajar lagi, jatuh, belajar lagi, jatuh, belajar lagi. Makanya kalau kita punya kebutuhan, disitulah saatnya kita ini semakin mendekat kepada Allah. Malah gampang kita dekat dengan Allah kalau kita butuh. Coba orang sakit itu, nangisnya luar biasa. Begitu juga kalau kita punya keinginan. Tapi terkadang kalau punya keinginan kita kan sregep ya. Tapi kalau keinginannya sudah tercapai, hilang pelan-pelan. Dulu sering sholat malam, sering puasa supaya keinginannya tercapai. Ketika keinginan tercapai, makanya daunnya beliau Romoya Hamid itu nyampaikan Bapak Ibu, kalau orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya belum dikabulkan, itu sajane sudah dikabulkan. Kenapa? Karena yang jenengan lakukan dengan yang jenengan minta itu lebih besar yang jenengan lakukan. Contoh, ada orang sholat malam minta kepada Allah, ya Allah supaya saya diberi A misalnya, nopo mawon kan. Lah tapi ternyata belum dikasih. Lah niku sungguhnya sudah dikasih karena nilai jenengan itu ketika bersolat malam dengan yang jenengan minta itu lebih besar solat malamnya. Ketika jenengan mujahadah apa saja, puasa apa saja, minta sesuatu kemudian tidak dikabulkan, sajane itu dikabulkan karena nilai mujahadahnya jenengan dengan nilai puasanya jenengan itu lebih besar daripada yang jenengan minta. Paling mintanya apa Mister? Uang. Mintanya nopo? Sembuh dari sakit, mintanya lulus, ini tercapai, itu kecil Bapak Ibu. Lebih besar mujahadahnya jenengan, lebih besar sholat malamnya jenengan, lebih besar puasanya jenengan. Makanya daunnya beliau ketika seorang itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala belum dikabulkan, itu saja ini dikabulkan. Tapi kalau sudah selesai, itu ujian, apakah jenengan tetap melakukan seperti itu atau berkurang. Nggih. Kalau minta istri Allah, beri istri yang soleh, sholat malam, puasa, mujahadah, diberi istri yang soleha ya Allah, yang kayak gini, dapat istri, cek tetap mujahadah boten, tetap puasa boten. Berarti kula niki sajane tidak lolos, tidak lulus. Hanya hati-hati Bapak Ibu ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita mujahadah, ketika kita puasa. Istiqomah boten. Hanya hati-hati. Padahal yang lebih tahu kan Allah, bukan kita. Belum tentu kita ini dikasih lebih baik Bapak Ibu. Belum tentu. Kan menurut kita baik, menurut Allah tidak baik, belum tentu. Itu saja ini bentuk kasih sayang Allah. Bagaimana bisa Allah ngasih sayang kita, kemudian kita kan sama dengan anak-anak Bapak Ibu. Al-Mahim minta uang 1 juta ke kula. Kalau mikir jangan nak, uang 1 juta untuk apa kamu, malah berbahaya untuk kamu karena kamu tidak siap. Kamu bisa dirampok orang. Kula akan kehilangan lebih besar Bapak Ibu kalau kula. Tapi bagi Al-Mahim, kira-kira minta uang ke kula tidak dikasih gimana? Ya pelit.
ayah ndak baik karena saya minta uang beli sepeda misalnya ndak dikasih, padahal ini kasih sayang untuk kula. Sama dengan sakniki, dia mau belajar sepeda motor padahal kakinya belum nyampe, saya belum waktunya. Nah ngotot Pak Midun, kurang apa ya, kurang besar, makan yang banyak 3 kali 4 kali Pak Midun, coba tuntun ndak kuat le, nah belum kuat, nanti waktunya. Niki kula Bapak Ibu, paham nggih? Manusia apalagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai rasa kasih sayang, Rahman Rahim. Sudahlah Bapak Ibu, apa yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk kita. Untuk kita. Makanya jadikan itu. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk mendekat kepada Allah itu, kita ini kadang-kadang pernah salah boten nggih? Masalah kan lah, ketika kita salah itu jangan putus asa Bapak Ibu, jadikan itu kendaraan untuk dekat kepada Allah. Caranya gimana? Akui kalau salah ya Allah, beristighfar kepada Allah, ini nanti akan mendatangkan barokah. Kalau kita salah, kalau dekat kepada Allah kita istighfarin, datangkan barokah. Sama beliau Muhammad sering diceritain tentang Nabi Adam, salah Rabbana dolamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ingat dulu ngeten Bapak Ibu, terkadang kita ini melakukan sesuatu yang kita tidak senangi. Contoh misalnya ngeten nggih, kalau tanya misalnya, sajane jenengan seneng setan boten? Kalau ditanya, jenengan sajane seneng setan boten? Jawabnya kan boten nggih. Karena setan adalah musuh kita. Tapi terkadang Bapak Ibu, tanpa kita sadarin, mohon maaf nggih, kita kadang-kadang itu niru setan. Tidak niru kekasih-kekasih Allah. Kalau kekasih Allah niku kan kalau salah nopo tadi, Robbana dolamna, saya salah, saya dolim. Kalau sering kayak gitu Bapak Ibu, coba kalau kita di keluarga yang salah sinten? Saya salah atau mereka yang salah? Nah, kalau kula sama dedeng saya jenengan dodek salah, misalnya itu. Saya ini niru sinten kula niki? Niru setan boten? Setan niki Bapak Ibu. Coba bedanya, Nabi Adam ketika kalau dari sorga yang salah sinten? Nabi Adam, Robbana dolamna amfu sana, saya dolim ya Allah, saya salah ya Allah. Tapi kalau setan Bapak Ibu, kalau salah ditanya, setan kenapa kamu keluar dari sorga? Gara-gara Adam ya Allah, saya ini keluar sorga. Gara-gara Adam ya Allah, saya keluar dari sorga. Berarti yang salah sinten? Nabi ya orang lain kan? Lah sekarang kalau tanya sekarang, kita kira-kira banyak niru Nabi Adam, Nabi Yunus atau banyak niru setan? Teman dah. Ayo anak-anak saya tanya, nak kenapa terlambat? Jawabnya apa? Telat. Kenapa telat? Macet Pak. Yang macet yang salah sinten? Orang kan? Dia tidak salah macet. Paham Bapak Ibu nggih? Terkadang tanpa kita sadarin, tanpa kita rasa, itu kita meniru setan. Yang salah orang lain bukan saya. Ketika orang lain yang salah, yang disuruh berubah sinten? Kulola dengan dek sedek, ya apa jenengan ini kok tidak disapu? Yang salah sinten? Dek kan? Berarti yang disuruh berubah sinten? Dek Padahal seharusnya kan kita berubah nggih. Nah itu Bapak Ibu, makanya terkadang sekali lagi ya memang kita saling mengingatkan. Tujuannya apa? Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Saling mengingatkan supaya kita ini tetap di jalan Allah. Makanya kan keadaan tiga nggih. Kadang-kadang kita punya kebutuhan kan, kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, kembalikan kepada Allah. Kadang-kadang kita menghindari kejelekan, kembalikan kepada Allah. Dan kadang-kadang kita salah Bapak dan Ibu, harus kembalikan kepada
Allah. Jangan putus asa. Kadang-kadang kan kalau ditanya kan ngeten, kenapa jenengan tidak berdoa kepada Allah? Aduh, saya ini masih belum bersih, malu berdoa kepada Allah. Salah niku. Justru karena kita ini salah, kita berdoa kepada Allah. Lihat Allahnya Bapak Ibu. Kalau kemarin ada di sama teman-teman itu bilangnya ngeten, iya kalau Pak Salam enak minta kepada Allah diberi jalan keluar. Loh, kalau jenengan saya enggak, saya kan masih belum dekat dengan Allah. Loh, itu salah. Yang dilihat itu Allahnya. Allahnya itu karena beliau maha pengasih lagi maha penyayang, tidak dekat atau jauh. Kalau jenengan minta insya Allah dikasih. Buktinya siapa? Setan. Sudah diusir sama Allah, tahu setan Allah maha pengasih lagi penyayang, minta, ya Allah saya ini minta, apa permintaanmu? Saya dipanjangkan umur saya sampai kiamat ya Allah, anak turun saya tidak boleh mati. Permintaannya luar biasa nggih. Dikasih. Saya tak godain Adam dari kanan kiri atas bawah belakang, dikasih Bapak Ibu. Makanya berdoalah kepada Allah, jangan melihat kita tapi dilihat Allahnya. Kadang-kadang kita kan melihat kita, tapi dilihat sinten Allahnya. Mau minta uang 1 miliar, mikir, loh 1 miliar dari mana? Saya tidak kerja. Loh, berarti lihat diri jenengan atau lihat Allahnya? Kalau diri Allah 1 miliar kecil, bukan? Kecil, Allah ini maha segalanya kok. Lihat Allahnya Bapak Ibu, lihat Allahnya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga teriring oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk tetap di jalannya sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang pada akhirnya nanti semoga kita dikumpulkan dengan beliau Rasulullah, dengan keluarga beliau dan sahabat serta beliau Mbah Yai, Romo Yai dan orang-orang soleh sampai ke anak turun kita. Al-Fatihah. Ya syafi'al al-khalqi salatu wassalam alaika nur al-khalqi hadiyal anam wassalahu arham wa trikni faqad dalam tu'abada wa rabbina walaisali ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan alika ya sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya Sayyidi minadra musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Insyaallah nanti Sabtu malam Minggu Bapak Ibu tanggal 11 Juni akan ada mujahadah nisfu sana nggih di Sidoarjo. Monggo nanti dikoordinir kalau bisa hadir nggih. Tapi kalau memang nanti tidak bisa hadir karena ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, bisa ngikutin di Zoom. Sehingga kita nanti paling tidak bisa mujahadah bareng-bareng nggih, walaupun tidak harus di tapi kalau bisa diusahakan. Dan nanti kalau misalnya bermujahadah ditambahi wa fi hadil mujahadin nisfi sana ya Allah. Allahumma barik nih ya Allahumma barik fima khalaqta wa dil walda ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah wa fi hadil mujahadin nisfi sana, tambahin 7 nggih. Kita paling tidak urun lah terlibat di dalam perjuangan sekecil apapun, kita masuk rombongan di situ. Terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'at tarbiyah wa minal ghathi hadas sabat wal barakah wal afa minkum. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ribuan terima kasih kepada Ustadz Salam, teriring doa jazakumullah khairati wa sa'adat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, marilah kita tutup acara yang mulia ini dengan mengadakan nida 4 penjuru.
Hadirin hadirat dimohon untuk berdiri menghadap ke arah barat. Mari tangan kanan dan kiri lurus ke bawah, pandangan lurus ke depan. Kita panggil umat masyarakat jami'al alamin agar lekas berbondong-bondong fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, khususnya diri pribadi kita masing-masing. Mari Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah utara. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah timur. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah selatan. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah semula. Mari kita ngapurancang. Tangan kanan menimpa tangan kiri, kepala menunduk, hati khusyuk penuh tawadu. Mari kita menyerah keharibaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadza zaman radhiyallahu an dengan penuh ketulusan. Al-Fatihah. Ya Syafi'a al-Qisalam Tu'asalam Sayyidi
Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya ayyuhal Ghawsus salam Allahi alaika billahi wanzur ilai ya sayyidi binadaratin musilatil lil hadratil aliyati. Al-Fatihah. Hadirin dimohon duduk kembali. Puji syukur alhamdulillah, acara kita dari awal hingga akhir telah selesai. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghawsiyati zaman adrah wal barakah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.